Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami muliakan seluruh teman-teman sekalian, para sahabat sekalian, dimanapun antum berada, melalui media yang sederhana ini, perlengkapan yang seadanya ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, walaupun dengan seadanya saja, tapi semoga saja ini dapat menjadikan perantara antara yang satu dengan yang lainnya, dengan teman-teman sekalian yang mungkin tergerak hatinya ataupun ada keinginan dari dirinya untuk bergabung, maka kami persilahkan dengan tanpa ada batasan. Semoga saja perhatian daripada teman-teman sekalian, daripada sahabat-sahabat sekalian dalam mendukung media yang sederhana ini, tempat maupun acara yang sederhana ini, semoga saja diberikan barakah, diberikan manfaatnya, mendapatkan manfaatnya, dan juga ada faedah bagi kita semua. Di sini tidak kami acara dalam rangka yang besar, tapi hanya seadanya saja. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan akan adanya faedah di balik ini semuanya. Baik, teman-teman sekalian, ini kita akan melanjutkan daripada telaahan yang telah lalu berkenaan dengan perkara-perkara yang wajib dilakukan terhadap teman-teman ataupun bagi kawan-kawan, baik itu kawan yang ada dalam masa belajar, yang sekelas dengan seseorang, ataupun teman-teman di tempat umum yang cakupannya lebih luas lagi. Baiklah, di sini kita telah sampai pada poin yang keempat. Dan musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Idza qumta bihadhihi al-adab nahwa zumala'ik fala raiba annahum yahtarimunaka wa yuhibbunaka wa yas'auna fi nusratika wa daf'i ad-darari 'anka wa ya'tabirunaka 'ala al-haqiqah zamilan wafiyyan lahum ya'nasuna bi suhbatika wa ta'nasu bi suhbati. Apabila engkau telah mendirikan dengan adab-adab yang telah disebutkan,
terhadap kawan-kawan engkau, maka tidak ada keraguan bahwa sungguhnya mereka itu akan memuliakan oleh mereka itu akan engkau dan mencintai oleh mereka itu akan engkau. Dan mengerjakan oleh mereka itu pada menolong engkau dan menolak kemudaratan jauh daripada engkau. Jadi segala macam hal-hal yang memberikan kebaikan terhadap seseorang yang bila mana dia selalu mengerjakan daripada menjaga daripada hak-hak dalam berteman, maka sudah pasti teman-teman dia itu akan berbuat juga kebaikan terhadap dirinya. Bahkan mereka akan memberikan bantuan-bantuan dan juga menghilangkan segala macam kemudaratan yang mungkin saja akan menimpa daripada seseorang tersebut. Maka disinilah letak pentingnya daripada buat menjaga perkara-perkara yang semestinya dilakukan oleh seseorang terhadap kawan-kawannya, baikkah itu dalam tempat belajar ataupun di luar daripada tempat belajar itu. Misalnya seseorang bertemu dengan orang lain ataupun berteman dengan seseorang yang berada di luar ruangan kelas, di pasar ataupun di tempat-tempat umum yang lain, tempat-tempat keramaian. Maka di saat itulah bila mana dia itu melakukan menjaga daripada perkara-perkara yang semestinya dia pelihara di saat bertemu dengan teman-temannya itu, kawan-kawannya itu, maka akan dia peroleh daripada kebaikan mereka terhadap dirinya. Dan mengiktibar oleh mereka itu akan engkau atas kebenaran. Zamilan wafiyan lahum, akan sebagai teman yang setia bagi mereka. Jadi mereka menganggap bahwa engkau itu adalah seseorang yang bisa dijadikan sebagai kawan dalam segala hal. Karena di saat orang lain itu melihat ada kebaikan pada dirimu, pada diri engkau, maka mereka akan memberikan kepercayaannya kepada engkau, dikarenakan engkau itu dapat menjaga daripada perkara-perkara yang semestinya diberikan, dilakukan terhadap orang lain. Maka ini adalah perkara yang besar, perkara yang agung, dimana yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita, bahwa menjaga daripada perkara yang baik itu adalah suatu hal yang sudah semestinya dilakukan oleh seseorang. Dan ya'nasuna bisuhbatika, berzina oleh mereka dengan bersahabat dengan engkau, dan engkau berzina dengan bersahabat dengan mereka itu. Jadi inilah kelebihan di saat seseorang itu menjaga daripada perkara-perkara yang harus dijaga di saat bertemu dengan orang lain, dengan tentunya dengan teman-teman itu, maka akan mendapatkan kelebihan yang besar terhadap seseorang tersebut. Dan dengan sebalik, apabila engkau meninggalkan akan ini,
adab-adab. Kau sungguhnya mereka itu, jadilah mereka itu musuh-musuh engkau, dan membenci oleh mereka itu akan bertemu dengan engkau. Maka jadilah engkau di antara mereka itu yang terasing lagi, yang keji, seperti burung yang dipecahkan sayapnya. Jadi berbeda halnya dengan orang lain yang tidak menjaga daripada perkara yang telah disebutkan, mulai dari poin yang telah lalu, berupa salah satunya adalah mendoakan mereka di saat mereka ditimpa musibah, kemudian menghormati dan menyayangi yang kecil daripada mereka, menghormati yang besar daripada mereka. Ini semua akan mendapatkan faedah yang besar, terhadap orang tadi. Namun bila mana seorang tersebut tidak menghiraukan akan perkara-perkara tersebut, maka sungguh dia akan mendapatkan sebalik daripada itu semua. Jadi bukanlah kebaikan yang banyak yang akan dia peroleh, namun sebaliknya, walaupun tidak mendapatkan berbagai macam kemudaratan, keburukan-keburukan, setidaknya dia tidak akan mendapatkan poin-poin daripada kebaikannya. Inilah perkara yang harus diperhatikan oleh seseorang hamba. Kemudian yang kelima adalah wa 'alaika ayyuhat tilmidul adib idza wajadta baina zumalaika tilmidan syarriran mu'anidan li asatidatih wa la yaqumu biwajibatih an tabta'ida an suhbatih kai la yasriya ilaika syai'un min tiba'il khabithah. Lazim atas engkau, wahai pelajar yang beradab, apabila engkau memperdapatkan di antara teman-teman engkau akan pelajar yang buruk akhlaknya, lagi yang menentang bagi guru-gurunya dan tidak mendirikan dengan kewajiban-kewajibannya, akan bawa engkau menjauhi daripada berteman dengannya. Jadi tidak luput di antara para pelajar-pelajar itu, di saat mereka berkumpul di ruangan ataupun di saat mereka keluar dari ruangan kelasnya, bertemu dengan teman-temannya di luar sana, tentu tidak terluput daripada seseorang yang mungkin saja dia itu adalah orang yang nakal, orang yang bandel. Saking bandelnya itu, dia tidak mengenal guru-gurunya, dia bahkan menentang daripada guru-gurunya itu, dan tidak pernah mendirikan dengan kewajiban-kewajibannya. Apa saja yang dipundakkan oleh gurunya itu berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang tersebut, tidak pernah dia selesaikan. Baiklah itu perkara yang kecil ataupun perkara yang besar, tidak pernah dia hiraukan. Pekerjaan rumah ataupun lain sebagainya, tugas yang diberikan oleh guru-gurunya, dia tidak pernah menghiraukannya. Bahkan dia menentang dengan guru-gurunya tersebut. Maka terhadap orang yang seperti itu, hendaknya oleh seseorang yang beradab, seseorang yang punya pendidikan, punya adab terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya itu, tidak terlalu berteman dengan orang tersebut. Bahkan di sini dijelaskan harusnya
dia menjauhi daripada berteman dengan orang semacam itu. Mengapa demikian? Supaya tidak berjalan kepada engkau oleh sesuatu daripada tabiatnya yang keji. Jadi tidak tertular daripada tabiat-tabiat orang tersebut yang tidak baik kepada orang yang pertama disebutkan. Karena seseorang ini pasti akan meniru daripada tabiat orang yang ada di sekitarnya. Itu sudah menjadi lumrah daripada kebiasaan manusia. Tabiat manusia itu akan menularkan tertular daripada tabiat orang yang ada di sekitarnya. Bila mana seseorang itu berteman, bergaul dengan orang yang baik, maka dia juga akan menjadi orang yang baik. Namun sebaliknya, bila mana seseorang tersebut berteman, bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya, buruk perangainya, baik kelakuan ataupun pembicaraannya tidak ada kebaikan sama sekali, maka hal itu juga akan tertular kepada orang yang tadi. Maka ini adalah hal yang lumrah terjadi di kalangan manusia. Di tabiat manusia itu akan mudah terbawa dengan apa yang ada di sekitarnya. Maka lingkungan yang baik itu adalah perkara yang semestinya diperhatikan oleh seseorang dalam membentuk karakter, membentuk perangai seseorang. Itu harus diperhatikan pergaulannya, terutama lingkungan daripada tempat tinggal orang tersebut. Jadi itu merupakan faktor yang paling mendukung dalam terbentuknya perangai seseorang. Maka oleh karena demikian, faqad sadaqa syairu haitsu yaqul, sungguh benarlah seorang penyair yang pernah mengatakan bahwa inna tiba'a tasriqu tiba'a wa kullu man sahaba khabisan dha'a. Sungguhnya tabiat itu mencuri ia akan tabiat, dan tiap-tiap orang yang mempunyai ia akan keburukan, maka akan sia-sia ia. Tabiat ini akan mudah tertularkan kepada orang lain, akan mudah didapati oleh orang lain dengan siapa yang ia sering bergaul. Maka setiap orang yang mempunyai daripada keburukan-keburukan, sifat-sifat yang tercela, maka dia akan sia-sia, dia akan rugi dengan sebab adanya sifat-sifat yang tercela tersebut. Maka syair tersebut adalah menjadi hal yang harus digarisbawahi, hal yang harus diingat, bahwasanya tabiat manusia akan mudah tertular dengan tabiat orang lain, dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dengan orang-orang yang ada dengan siapa dia bergaul. Inna tiba'a tasriqu tiba'a wa kullu man sahab habisan dha'a. Dan mana seorang itu bergaul dengan orang yang tabiatnya baik, maka dia juga akan ikut baik. Sebaliknya, bila seseorang itu bergaul dengan orang yang akhlaknya buruk, perangainya buruk, bawaannya buruk-buruk saja, maka dia juga akan tular daripada keburukan orang tersebut. Maka kita dapati ada sekelompok orang yang tugasnya hanya menjelek-jelekkan orang lain, yang tugasnya berbuat buruk, mengganggu orang lain. Juga tidak sedikit yang kita dapati bahwa banyak juga orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain.
mereka suka membantu orang lain, suka menolong orang lain, maka itu adalah suatu kebaikan yang semestinya kita mendekat dengan orang-orang yang semacam itu. Orang-orang yang suka dalam kebaikan, yang suka berbuat baik kepada orang lain. Walaupun kita belum menjadi orang yang baik, maka belum menjadi orang yang baik, namun bila mana kita terus bergaul, berteman dengan orang-orang baik tersebut, kita insya Allah akan menjadi juga orang yang baik kelaknya nanti. Akan terbawa dengan kebaikan yang sering dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dan kebaikan itu tidak mesti dilakukan dalam skala yang besar. Dalam hal-hal yang sepele, hal-hal yang dianggap enteng, yang mungkin saja tidak ada harganya pada pandangan orang lain, namun tidak mengapa bila mana kita mengerjakan hal tersebut. Atas nama itu adalah suatu kebaikan, maka hendaknya kita sering-sering melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam. Di sini disebutkan bahwa idza fassalta 'anil madrasah famin huquqiz zamalah alla tansa zumala'aka bal tahfadha lahum ahudas suhbah wa iyyamat talmidah wa takhussahum min baini ashabikal akharin. Apabila engkau telah berpisah dari madrasah, maka sebagian daripada hak-hak teman itu bahwa tidak engkau lupa akan kawan-kawan engkau, akan tetapi engkau pelihara bagi mereka itu akan janji-janji pertemanan dan hari-hari menjadi pelajar. Jadi begitu juga halnya di sini disebutkan, di saat seseorang ini telah keluar dari madrasah, telah pulang dari tempat belajarnya, maka ada beberapa poin yang hendaknya diperhatikan oleh orang tersebut, oleh pelajar tersebut. Sebagiannya adalah dia ini semestinya tidak melupakan daripada teman-temannya, teman-teman belajarnya sewaktu dia belajar, baik di sekolah ataupun di tempat-tempat yang lain, di ma'had dan lain sebagainya. Dia tidak melupakan teman-temannya, akan tetapi selalu menjaga daripada pertemanannya itu, dan mengingat-ingat daripada waktu masa semasa dia belajar di tempat belajarnya tersebut. Ini adalah hal yang semestinya dijaga oleh seseorang yang telah selesai belajarnya, yang telah berpisah dari madrasah tempat belajarnya. Jadi tidak melupakan daripada teman-teman belajarnya, dan mengkhususkan mereka itu di antara teman-temannya yang lain dengan tambahan kemuliaan dan kebaikan. Jadi semestinya dia itu melebihkan daripada teman belajarnya ini daripada teman-temannya yang lain. Baikkah di saat dia bertemu di luar, di tempat-tempat lainnya, ataupun di saat mereka berkunjung ke rumah orang tersebut, ke rumah engkau ini, maka semestinya teman belajar ini diberikan kemuliaan yang besar, diberikan kebaikan-kebaikan kepadanya lebih daripada teman-temannya yang lain. Karena ini selain mendapatkan daripada keutamaan memuliakan orang-orang, memuliakan teman, sahabat-sahabat, juga
mendapatkan fadilah daripada memuliakan thalabil ilmi, orang-orang dalam menuntut ilmu. Maka itu adalah kebaikan yang berganda yang akan didapati oleh seseorang di saat dia memuliakan teman-teman belajarnya. Dan jangan kita ragu daripada kebaikan yang kita lakukan itu, apakah itu akan mengurangi daripada kedudukan kita. Tidak. Di saat kita memberikan kemuliaan dan kebaikan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu tidak pandang bulu, terlebih mereka adalah pelajar-pelajar, orang-orang yang semasa dengan kita di dalam belajar, maka itu adalah hal yang sangat baik, bahkan akan menambahkan daripada kemuliaan pada diri kita sendiri, dan juga mendapatkan kebaikan bagi mereka. Fahakadha kullu wafa'u bainal ikhwan. Maka demikianlah adalah kesempurnaan di antara persaudaraan. Itulah yang harusnya dijaga terhadap orang-orang yang belajar, teman-teman semasa dalam belajar di madrasah. Jadi jangan di saat kita telah keluar dari madrasah, begitu kita keluar dari madrasah kita meninggalkan segala-galanya, bahkan melupakan daripada kebaikan-kebaikan teman kita yang ada di saat kita belajar di madrasah tersebut. Jangan, tidak boleh demikian. Kita harusnya menjaga, selalu mengingat daripada teman-teman belajar kita yang semasa belajar dengan kita, ataupun orang-orang yang pernah tinggal di tempat kita belajar tersebut. Mudah-mudahan dengan itu semua akan menjadi pemicu bagi kita sekalian akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah di kemudian hari, mendapatkan kebaikan di antara sesama, persaudaraan yang baik antara sesama. Itulah kiat-kiat yang harusnya kita pahami, yang harusnya kita mencoba dalam pergaulan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan adanya beberapa hal tersebut, memahami hal-hal tersebut dapat sekiranya membawakan faedah kepada kita sekalian. Demikianlah beberapa hal yang telah disampaikan sebelumnya. Maka di sini alhamdulillah telah selesailah daripada telaahan kita pada kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pembahasan yang lain di lain waktu dan kesempatan. Mohon doanya selalu dari kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan faedah, mendapatkan daripada barakah-barakah yang besar dari para pendahulu kita bagi kita semuanya, bagi saya khususnya dan bagi antum-antum sekalian dimanapun antum berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.